biar waktu kita makin lapang untuk diskusi, saya pikir kita nggak usah banyak bicara. Saya mau panggil penulis buku Soekarno, Marxisme dan Leninisme, Pak Peter Kasenda. Pit, silakan Pit. Pak Peter Kasenda ini senior saya waktu kuliah di dunia sejarah. Namanya Boni Triana, pimpinan majalah pertama di Indonesia yang mengkhususkan diri untuk membahas tema-tema ya lu belum panggil udah bisa. Di Boni Triana percaya sudah cukup familiar ya, mukanya sering tampil di. Yang membedakan Marxen dan proletar sebenarnya kan ciptanya kan singkat. Kalau Marxen itu lahir di dalam masyarakat yang agraris, kalau proletar itu kan lahir dalam masyarakat industri. Itu aja kan yang membedakan itu. Kalau proletar diakui Soekarno sebagai orang yang memegang kepeloporan. Saya pikir itu udah 10 menit, saya takut disemprit sama moderator kan saat itu yang terus menyuarakan pemogokan buruh kereta api dan juga macam-macam. Nah, pada tahun 1917 terjadi revolusi di Rusia. Orang yang pertama kali menulis tentang himbauan agar orang Jawa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Rusia ketika revolusi Bolshevik adalah Hank Snevely. Hank Snevely menulis artikel di koran The Indiers yang berjudul artikelnya Zegefral, artinya kemenangan, victory. Nah, artikel ini kemudian mengundang banyak perdebatan. Dia kemudian diadili tapi juga tidak dinyatakan bersalah karena katanya cuma menulis saja, dan dia justru baru diadili bersalah karena menjadi provokator pemogokan buruh galangan kapal dan angkatan laut Hindia Belanda di Surabaya. Baru dia kemudian diusir tahun 1918 kalau nggak salah. Itu kayak kesannya pemikiran dia sendiri original gitu, akhirnya dikasih namanya Pancasila lah gitu lah. Dan Marxisme itu juga apakah itu memang ya maksudnya itu proletariat versi Indonesia aja gitu, proletariat di branding aja lah gitu. Nah, itu aja. Terima kasih. Disiplin. Dia orang yang ambil sana ambil sini, comot sana comot sini, kemudian dia gabungkan pemikirannya dan dia sampaikan dalam pidatonya. Dan dia tidak pernah mendukung satu argumentasi dia dengan teori dan gagasan yang disiplin, yang teruji, yang ilmiah. Masalahnya dia ini kerap kali mengejek kaum teorisi itu sebagai textbook thinker, yang dia sering ejek terlalu banyak mikir, terlalu banyak hati-hati, terlalu banyak macam-macam lah. Kaitan dengan konteks kehidupan dia, periode hidup dia ya. Bagaimana dia mengenal Islam tentu saja tidak lepas ketika dia menyurat dengan Hasan dari Bandung ya. Ahmad Hasan dari Bandung, misalkan dia belajar lagi Islam. Misalkan bukan hanya soal Muhammadiyah, dia memang Muhammadiyah, tapi yang penting juga adalah dia menghargai pemikiran Mirza Ghulam Ahmad Muhammadiyah, yang dia katakan, saya bukan orang yang percaya bahwa Mirza Ghulam itu seorang nabi, tapi saya betul-betul belajar dari Ahmadiyah tentang rasionalitas, tentang gagasan ilmu pengetahuan, kemudian modernisme, itu belajar dari Ahmadiyah dia bilang. Jadi dia seorang yang menurut saya ya eklektik, orang yang bisa mengambil dari sana sini tentang hal baik untuk dia kawinkan, dan dia coba lihat dengan realita keadaan di sekitar dia pakai itu sebagai alat perjuangan. Saya nggak boleh ngajar lagi. Lalu tahun depannya saya dipanggil lagi untuk ngajar. Ngomongnya tetap sama kayak gitu. Kasih lagi, nggak boleh ngajar lagi 2 kali. Saya pikir waduh, susah juga ngomong yang saya anggap benar menurut mereka. Ya Soekarno itu semua pikirannya orisinal. Buat saya nggak mungkin lah seorang manusia pikiran orisinal, pasti dia dipengaruhi oleh pikiran-pikiran pendahulunya. Gitu.
Karena Soekarno sendiri kan kalau kita baca di buku di DPR juga dia bicara tentang pikiran dari tokoh-tokoh pendahulunya. Yang berkaitan dengan rekonsiliasi ini buat saya menarik karena besok nih hari Kamis saya bicara di UI tentang rekonsiliasi. Bukunya yang dikatakan pelanggaran HAM itu diselesaikan atau menulis ini. Masalah penulisan ini kan juga jadi perdebatan sampai sekarang. Ya emang masalah kultural emang sering dilakukan ya. Misalnya teman-teman di Blitar antara kelompok Nadiyin dengan kelompok korban peristiwa itu saya mengadakan kegiatan-kegiatan bersama. Lalu teman-teman dari Katolik itu di Magelang juga bikin kegiatan bersama. Itu kultural seperti kalau kita lihat di Rwanda ya. Di Rwanda itu juga ada desa konflik. Jadi artinya orang Hutu dan Tutsi yang dulu ribut itu tinggal satu tempat gitu. Nah, kalau kita lihat Tempo yang terbit tahun lalu itu kan bagaimana sang pelaku itu mengaku, tapi juga bagaimana yang sang korban itu juga bicara tentang apa yang dialami ini. Kan kita kan boleh dikatakan mestinya dua-duanya bicara. Pelaku bicara juga korban harus bicara. Kalau kita lihat di Afrika Selatan yang saya tahu bahwa pelaku juga menceritakan walaupun nanti emang persoalannya masalah kompensasi. Karena kita lihat sekarang yang konon katanya memakai paham nasionalisme itu tidak memakai konsepnya Soekarno. Kalau kita kembali lagi di bukunya R. Muhammad Daniel mengenal ideologi di dunia, di situ menjelaskan secara detail bahwa bangunan pokok Marxisme adalah Marxisme. Jadi yang mungkin tadi yang Bapak Peter Kasendam mengatakan bahwa sebagai pisau analisa, ABK 1 pun menjelaskan, Jarak Bung Karno 1 di Universitas Bung Karno menjelaskan pisau analisa. Tapi itu didukung oleh bukunya R. Muhammad Daniel. Bangunan pokok Marxisme adalah Marxisme. Ini tidak bisa dipungkiri. Kembalikan.